Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Bertemu lagi bersama saya Lalu Hartawan Mandala Putra di Ruang Advokat Menjawab. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum apabila persidangan dilakukan secara online. Apakah bisa dibenarkan secara hukum? Perkara persidangan yang dijalani oleh Habib Rizik pada waktu yang lalu menimbulkan kegaduhan di dunia hukum lantaran dia menolak terkait dengan persidangan yang dilakukan secara online, sehingga kemudian menimbul polemik apakah dapat dilaksanakan persidangan secara online atau tidak. Habib Rizik bersama pengacaranya menyatakan bahwa pemberlakuan persidangan online itu bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni yang tercantum di dalam pasal 152 yang menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dalam ayat 1 memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 1, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dan pasal 189 ayat 1 KUHP juga menerangkan bahwa keterangan terdakwa, apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Secara umum, pasal tersebut memang secara jelas menjelaskan terkait dengan pernyataan ataupun keterangan saksi-saksi tersebut harus hadir di dalam persidangan. Dalam artian di dalam muka pengadilan. Tetapi dengan adanya Perma nomor 4 tahun 2020 yang menyatakan bahwa sidang yang dilakukan secara online pun juga diperbolehkan. Perma ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi dalam rangka pencegahan COVID-19 pada 13 April 2020 yang lalu. Akan tetapi, Perma tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa sidang online dilakukan atas persetujuan antara hakim, jaksa, panitera, dan juga pengacara dan terdakwa. Ketika terdakwa menolak untuk hadir di dalam persidangan online, menurut hemat saya, secara tidak langsung itu sudah membantah akan adanya hadir Perma tersebut. Walaupun memang ketika persidangan yang dilakukan oleh pengadilan itu bersifat secara online dan pelaksanaannya itu dilakukan berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020, jika kita melihat secara urutan ataupun hierarki peraturan perundang-undangan bahwasanya antara Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Perma nomor 4 tahun 2020 merupakan suatu peraturan hukum yang berbeda tingkat hierarkinya. Sehingga kemudian yang perlu dan patut untuk diberlakukan adalah terkait dengan undang-undang yang lebih tinggi, karena kita mengenal asas yang namanya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang di bawahnya. Ketika Perma tersebut diberlakukan yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jelas secara tidak langsung Perma tersebut juga telah melanggar hak-hak asasi dari si terdakwa, karena hak asasi manusia yang ada di dalam diri seseorang itu diatur di dalam undang-undang, bukan diatur di dalam Perma ataupun peraturan pelaksana lainnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share dan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.